Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Bahas film ini bang, please. Bad Genius ya? Iya bang, please ceritain film itu. Dari Park Min Seok. Maaf ya kalau gue salah bacanya. Jadi, sesuai dengan request sebelumnya, gue bakal cerita alur film Bad Genius tahun 2017 tentang para remaja yang memiliki skill di atas rata-rata dalam urusan menyontek. Dan seperti belum puas menyontek di sekolah, mereka pun menyontek hingga level internasional atau dunia. Dan sang sutradara juga mengatakan kalau film ini terinspirasi dari kisah nyata, di mana banyak skandal penyebaran soal tes ujian yang banyak bocor. Untuk itu, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke film. Pada film ini, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Lin, yaitu seorang remaja wanita yang sangat pintar dan jenius. Selain itu, juga ada remaja laki-laki bernama Beng yang tak kalah jenius sama dengan Lin. Mereka berdua juga bersaing secara dingin. Tapi yang jadi kendala adalah mereka berdua terlahir dari keluarga yang kurang beruntung atau tidak kaya. Kemudian juga ada sepasang kekasih yang bernama Pat dan Grace, yang bisa dikatakan memiliki kehidupan yang lebih nyaman dan dipenuhi materi atau uang. Tapi sayangnya, mereka berdua ini tidak pintar dan bisa dikatakan bodoh. Di film ini, kita bakal melihat dua tipe manusia, di mana yang satunya adalah dengan menggunakan kepintarannya dan yang kedua adalah dengan menggunakan kekuasaannya atau kekayaannya untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah. Maka dari itu kita langsung masuk ke film. Lin dan ayahnya sedang menghadap kepala sekolah untuk mendaftar di sekolah baru. Si ayah, yang juga adalah guru di sekolah lama Lin, membawa berbagai macam penghargaan Lin di bidang akademis dengan harapan Lin diterima di sekolah ini. Dan gilanya, Lin adalah seorang murid yang jenius. Otaknya pintar mampus, dia juara sejak kecil, juara satu lomba apapun, dan sintingnya lagi, dia juga juara dalam bidang olahraga. Sampai-sampai membuat si kepala sekolah malahan memberikan pilihan kepada Lin apakah ia mau di sekolah ini atau tidak. Tapi dengan cerdiknya, Lin malah negosiasi. Intinya, dia berkata kalau biaya sekolah di tempat lamanya lebih murah dibandingkan di sini. Semisalnya, kalau di sekolah lama, ia cukup pergi dengan ayahnya karena ayahnya mengajar di sana. Dan kalau di sekolah baru ini, otomatis dia harus keluar uang lebih karena untuk biaya transportasi. Nah, mendengarkan ocehan pintar dari Lin, si kepala sekolah langsung berkata kalau semua biaya sekolah Lin gratis. Dan kerennya lagi, termasuk biaya makan Lin di sekolah itu juga gratis. Di momen ini ayah Lin hanya terdiam dan Lin hanya tersenyum dengan licik. Lantas Lin pun masuk ke sekolah barunya. Di sana ia mendapatkan teman dekat bernama Grace. Berbeda dengan Lin, Grace tidak pintar, bahkan bego. Tapi di sisi lain, Grace cukup pandai di bidang seni. Sampai suatu hari di perpustakaan, Grace curhat kalau di UTS MTK kali ini dia nggak lulus, maka dirinya tak bisa ikut ekskul drama. Grace panik karena walaupun ia sudah bimbel dengan guru MTK, dirinya masih tak mengerti MTK. Dan di sini, Grace meminta bantuan Lin, tapi Lin tak mau. Dan Grace dengan kelincahannya berbicara, berhasil menaklukkan hati Lin. Dan Lin pun mau membantu Grace belajar dengan syarat ia dipanggil dengan nama Bu Guru Lin. UTS sudah dimulai dan Pak Guru membagikan soal ujian. Lalu ia duduk di kursi sambil berkata, kalau MTK itu memang susah dan Bapak sudah buka bimbel. Tapi masih aja ada siswa yang nggak mau ikutan bimbel Bapak. Maka dari itu, jika kalian tak bisa, rasakan sendiri akibatnya, ujar guru itu. Lin yang baru membuka soal, kaget karena ia sadar soal latihan MTK yang sebelumnya diberikan oleh Grace ternyata sama persis dengan soal ujian dari Bapak Guru ini. Apakah di bimbelnya Pak Guru membocorkan soal? Kita juga nggak tahu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, Lin berbisik kepada Grace yang mengatakan soalnya mirip. Tapi ternyata Grace tetap tidak bisa mengerjakan soal ini karena ia bego. Dan Pak Guru pun melemparkan penghapus ke dinding untuk memarahi anak-anak yang masih berbicara satu sama lain. Lin melihat Grace menangis dengan pasrah karena tidak bisa mengerjakan soal. Lalu tiba-tiba otaknya berpikiran akan sesuatu. Lin dengan lincahnya mengerjakan soal dengan sangat cepat dan berhitung tanpa mencoret-coret kertas. Berbeda dengan kita yang biasanya kertas-kertas coret-coretan kita isi dengan gambar atau doa ataupun kata-kata bijak. Nah, setelah selesai, Lin pun menulis jawaban ke penghapus yang kemudian disimpannya dalam sepatu. Lalu sepatu itu pun didorongnya ke belakang kepada Grace. Dan tiba-tiba Pak Guru datang. Lin dan Grace menjadi panik. Apalagi kini Lin sudah tak menggunakan sepatu. Grace pun langsung menukar sepatunya dengan sepatu Lin dengan sangat cepat. Dan menendang sepatu itu. Tapi sialnya, sepatu itu ketendang jauh ke depan. Yang ternyata Pak Guru sudah hampir kembali ke meja depan. Lantas, Lin pun langsung berkemas-kemas berjalan ke depan sambil menginjak sepatu itu. Dan usaha menyontek kali ini pun berhasil. Lantas, Grace pun bahagia karena mendapatkan jawaban dari Lin.
Dan ketika hasilnya keluar, IPK Grace ternyata 3,8. Dan inilah awal jalan petualangan menyontek mereka berikutnya. Untuk merayakan nilai MTK yang bagus itu, Lin pun diajak Grace bermain ke tempat pacarnya, si Pat. Mereka pun berenang di hotel milik ayahnya Pat, yang bisa kita ketahui kalau Pat adalah anak orang kaya. Pat berkata, walaupun sekelas, tapi mereka berdua tak pernah berbicara, dan ia selalu minta Grace untuk mengenalkannya dengan Lin. Pat tahu kalau Lin sangat pintar dan jenius. Untuk itu, Pat pun melakukan negosiasi kepada Lin, yakni meminta Lin membantunya dalam setiap satu mata pelajaran dengan bayaran sekitar 3.000 baht atau 1,4 juta rupiah, yang dimana dalam satu semester ada sekitar 13 mata pelajaran. Berarti Lin akan menerima sekitar 18.200.000 dari satu orang, dan ternyata masih ada 5 orang lagi yang ingin ikut. Tapi di momen ini Lin menolak karena ia takut ketahuan oleh guru. Lantas Pat pun mengatakan itu adalah bayaran yang banyak untuk otak sepintar Lin. Dan di sini Pat juga bilang kalau ternyata Lin tidak 100% mendapatkan beasiswa karena Lin hanya mendapatkan beasiswa untuk akademis. Dan ternyata ayah Lin masih harus membayar untuk biaya sekolah lain-lainnya. Lin pun pulang ke rumah, lalu benar saja ia menemukan kwitansi biaya sekolah yang sesungguhnya. Lin pun menjadi sedih karena ia tahu ayahnya tak memiliki uang banyak. Esoknya, Lin bermain piano dan ketika ayahnya datang, ia bertanya kepada si ayah mengapa ayahnya menyuruh Lin pindah ke sekolah ini. Lalu ayah berkata kalau lulusan sekolah ini biasanya akan mendapatkan kesempatan untuk berkuliah gratis di luar negeri. Lalu ayah pun pergi. Lin pun lanjut bermain piano dan tiba-tiba ia terpikirkan sesuatu. Ia menemukan cara menyontek dengan menggunakan notasi not piano. Setelah itu Lin pun langsung bertemu dengan Grace dan Pat. Lin pun menjelaskan ke teman-temannya kalau ia akan memakai 4 kunci lagu piano untuk kunci jawaban A, B, C, dan D. Dan mereka pun mencoba teknik itu di setiap ujian yang ada. Dan dengan mulusnya, usaha mereka berjalan dengan lancar. Semua orang mendapatkan jawaban. Dan Lin pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Hingga ia mampu membelikan ayahnya baju mahal. Sampai-sampai membuat si ayah pun heran karena Lin bisa menjadi kaya hanya dengan mengajar piano ke teman-temannya. Selain itu, bisnis Lin yang disebut juga kursus piano Bu Lin ini bertambah banyak anggotanya. Sampailah di tahun berikutnya, Lin mulai mengenal siswa bernama Beng, dan mereka berdua adalah sesama jenius. Tapi, meski sering ikut lomba mewakili sekolah bersama, ternyata Beng menganggap Lin adalah rival, sampai di mana kepala sekolah menawarkan beasiswa dari kampus di Singapura. Tapi masalahnya, hanya satu orang yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Lalu suatu hari, Beng dicegat oleh temannya yang terus meminta bantuan Beng saat ujian nanti. Temannya berkata, walau ia sudah menghafal not piano, tetapi ia tetap kesusahan. Di sini, Beng pun mulai timbul kecurigaan akan sesuatu. Dan ujian pun dimulai, tapi kali ini ujiannya di aula sekolah. Lin duduk di sebelah teman Beng yang tadi, bernama Pong, dan di sini Beng agak curiga. Setelah itu mereka pun melaksanakan ujian. Nah, waktu terus berjalan, dan Beng telah mencapai soal terakhir. Dan ia mengangkat tangannya untuk bertanya kepada Pak Guru. Dan tiba-tiba Pak Guru berkata kalau ternyata soal itu ada 2 tipe. Lantas semua orang di sana yang menunggu jawaban dari Lin kaget, termasuk juga Lin yang sangat kaget dengan hal itu. Dan di sini semua siswa agak panik. Lalu Beng yang sudah selesai melihat ke arah Pong yang mencoba menyontek Lin. Lantas Beng berjalan dan menyatukan kertas yang tertulis, Lin, kamu sedang dicontek. Dan Lin hanya mengangguk kepada Beng. Jam pun terus berjalan hingga menyisakan waktu hingga 30 menit. Dan Lin mulai memberikan jawaban tipe 1 ke semua orang yang bertipe soal 1 menggunakan teknik notasi not piano itu. Nah, setelah waktu tinggal 20 menit, Lin dengan cepat menukar soalnya dengan Pong si kacamata yang memiliki soal bertipe nomor 2. Lalu Lin pun mengerjakan soal itu. Dan di ujian kali ini, nyaris saja mereka gagal. Tapi berkat kepintaran dan kejeniusan Lin yang mampu mengerjakan soal itu dalam waktu kurang dari 10 menit, semua pun berjalan dengan lancar. Dan ujian mereka pun selesai. Tiba-tiba, Lin dan si kacamata Pong dipanggil ke ruangan kepala sekolah, dan di sana juga ada Beng. Pong dan Lin dituduh bekerja sama, dan benar saja ketahuan. Kertas hitungan Lin malah berisikan jawaban kertas Pong. Lantas, ayah Lin pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah, dan kepala sekolah pun mengatakan semuanya kepada si ayah. Kepala sekolah mengomel kepada ayah Lin, dan Lin yang tak terima langsung memotong pembicaraan. Ia pun berkata mengenai uang yang ayahnya masih harus bayar, padahal katanya Lin mendapatkan beasiswa full. Nah, di sini ayah Lin malah menyuruh Lin untuk diam dan meminta maaf kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah pun berkata kalau Lin sudah kehilangan kesempatan beasiswa kuliah di Singapura.
Nah, di tempat itu juga ternyata ada Bang yang merasa bersalah karena ialah yang melaporkan hal itu. Nah, setelah itu Lin pun pulang dan ia dimarahi oleh ayahnya di rumah. Grace sedang bertemu dengan kedua orang tua Pat yang ingin berterima kasih karena Grace telah membantu Pat belajar sehingga nilai-nilai Pat akhir-akhir ini sangat memuaskan. Lalu, ayah Pat berencana mengirimkan Pat berkuliah di Boston, luar negeri. Untuk itu, ia meminta Grace untuk menemani Pat di sana. Selain itu, semua biaya kuliah, tempat tinggal, dan lain-lainnya akan ditanggung oleh ayah Pat yang memang kaya itu. Grace yang mendengarkan hal itu hanya tersenyum. Kedua orang tua Pat ternyata sangat berharap lebih kepada Grace untuk membantu Pat berkuliah. Tapi kan yang kita tahu sebenarnya Grace itu juga tidak pintar. Mereka semua bisa sampai tahap seperti ini. Itu semua karena Lin. Grace menemui Lin di hotel milik Pat dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi di sini Lin menolak karena ia sudah tak mau lagi terlibat dengan hal seperti ini. Namun Grace berkata kalau Pat akan membayar Lin sekitar 280 jutaan. Dan Lin langsung menatap ke arah Grace dengan kaget. Setelah itu, Lin turun dari lift dan ia ke lobi bertemu dengan pelayan dan meminjam pena. Ia ingin menulis surat kepada Grace dan Pat di mana Lin tak bisa membantu untuk kali ini. Nah, sambil menunggu pelayan yang sibuk, Lin melihat seorang lelaki yang sedang berbicara dengan anaknya mengenai perbedaan waktu mereka. Dan di sini, Lin langsung memandang ke arah jam yang ada di dinding hotel. Ia sadar akan sesuatu, yaitu perbedaan waktu di setiap negara. Dan di sini yang terlihat sangat jelas adalah perbedaan waktu antara siang hari di Australia dan malam hari di Thailand. Lantas Lin bertemu dengan Grace dan Pat. Lin menjelaskan mengenai ujian STIC, yakni ujian untuk tes masuk kampus di luar negeri, di mana ujian STIC atau STIC ini diadakan serentak di seluruh dunia. Dan ternyata tempat berlangsungnya ujian untuk pertama kali akan dilakukan di Australia. Untuk itu, Lin akan pergi ke sana untuk mengerjakan soal. Setelah itu, ia akan mengirimkan jawaban kepada Pat dan juga Grace yang akan mengikuti ujian STIC di Thailand. Dan di sini, kedua orang itu bertanya bagaimana cara Lin akan memberikan jawaban di tengah ujian yang sangat ketat itu. Lin berkata kalau ia akan menghafal semua jawaban dari soal yang banyak itu. Dan Lin juga bilang kalau dia akan ikut bersama mereka berkuliah di Boston. Selain itu, Lin juga meminta mereka berdua mencarikannya klien yang banyak supaya uang yang didapatkan berlipat ganda. Nah, tapi yang jadi masalah adalah karena waktunya yang tak cukup, Lin hanya bisa menghafal setengah soal. Dan untuk itu, ia membutuhkan bantuan orang yang sama jeniusnya dengan dirinya. Dan di sini mereka tahu, orang yang cocok dipasangkan dengan Lin adalah Bang. Tapi mereka juga paham kalau Bang tak mungkin mau ikut melakukan kecurangan seperti ini. Bang sedang pergi mengantarkan laundry yang adalah usaha milik ibunya. Lalu tiba-tiba sebuah mobil datang dan di sini Bang dihajar oleh para preman-preman. Nah, ketika bangun, ia sudah berada di tempat pembuangan sampah dengan babak belur. Dan gara-gara hal ini, Bang pun gagal mengikuti tes beasiswa ke Singapura. Di waktu lain, Pat membuat seminar di hotel ayahnya yang didatangi sekitar 30 siswa. Di sana, ternyata Pat mempresentasikan ide menyontek gila mereka ini kepada semua orang. Pat pun menjelaskan semuanya dari awal. Dan ia menjelaskan dengan sangat hebat, layaknya seorang pembisnis alih. Dan di sini diketahui juga, Lin memiliki ide yang sangat gila. Jadi intinya, semua jawaban yang dihafalkan oleh Lin akan diubah menjadi barcode pada pensil 2B. Dan pada setiap ketebalan barcode itu, mewakili masing-masing huruf A, B, C, dan D. Yang kemudian, pensil itu akan dicetak. Karena akan ada 4 sesi ujian, untuk itu akan ada 4 pensil ajaib. Dan juga, setiap klien harus berkumpul di tempat percetakan pensil pada pagi hari, zona waktu Thailand, di mana semua dari mereka akan disediakan tukang ojek untuk pergi ke tempat tes mereka setelah mendapatkan pensil ajaib dari Lin. Dan setelah banyak berbicara, semua anak pun memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Pat. Lin pun datang ke tempat Bang dan menawarkan sesuatu yang lebih layak. Lin berkata, walau Bang tidak curang, tapi kehidupan selalu mencurangi orang-orang seperti kita. Lalu, Lin meninggalkan kartu nama dan pergi. Bang datang ke tempat itu yang dimana sudah ada Lin, Pat, dan Grace. Mereka menjelaskan dari awal semua rencana gila menyontek itu. Bang dan Lin akan berangkat ke Sydney untuk mengikuti tes terlebih dahulu. Setelah itu, Grace memasukkan data-data melalui Photoshop dan Lin juga meminta tanda tangan palsu dari ayahnya. Setelah itu, mereka berlatih dengan menjawab soal-soal latihan dan mengukur waktu pengerjaan dengan jarak mereka berjalan ke toilet. Di mana nantinya di dalam toilet mereka akan mengirimkan jawaban melalui HP yang diselipkan pada kloset. Lalu setelah itu mereka juga berlatih menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul jikalau semua anggota tim mereka ketahuan menyontek. Dan ketika Pat sedang ditanya, tak sengaja ia menyebutkan nama Bang yang dikeroyok dan dibuang ke tempat sampah.
di mana sebenarnya tak ada orang yang tahu kalau Beng dikeroyok di sana. Nah, di sini Beng sadar kalau semua preman itu adalah suruhan dari Pat, dan ia pun langsung menghajar Pat dan mengamuk lalu pergi. Ketika pergi, tak sengaja Beng sekilas melihat laundry merek lain yang dipasangi iklan dengan mewah. Nah, tak lama setelah itu, Lin pun menemukan Beng dan tiba-tiba Beng langsung menyuruh Lin bersiap-siap untuk packing koper. Lin heran karena Beng tiba-tiba menjadi sangat antusias dengan proyek ini. Beng berkata kalau semua ini demi uang. Selain itu juga, Beng berkata kalau Lin dan yang lainnya bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa dirinya. Dan untuk itu, Beng ingin mendapatkan uang tersebut sebagai ganti ruginya. Lantas mereka telah tiba di Sydney dan mereka pun menikmati beberapa momen di sana karena Beng bilang kalau ia belum pernah ke luar negeri. Mereka sedang bersiap-siap di hotel dan di sini Beng mendengarkan berita yang mengatakan banyak ujian stik di negara lain dibatalkan karena banyak bocoran yang beredar. Nah, di sini Beng pun sedikit agak takut. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di tempat ujian. Di sana mereka juga berkumpul dengan orang-orang dari negara lainnya. Mereka berkumpul untuk mendengarkan panduan dari pengawas hari ini. Dan si pengawas pun mengatakan segala peraturan yang harus diikuti ketika berada di dalam ruangan ujian. Lantas setelah itu, Lin dan juga Beng pergi ke toilet. Mereka pun menyelipkan HP di kloset toilet. Setelah itu mereka keluar. Kedua orang itu telah siap untuk ujian. Mereka masuk ke kelas. Mereka pun mulai mengerjakan soal-soal tes itu, yang dimana kedua orang jenius itu mengerjakan soal dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dibanding orang sekitarnya. Dan setelah selesai lebih awal, mereka pun menghafal jawaban itu. Mereka menghafalkan dengan sangat lancar. Sesudah sesi satu selesai, mereka pun ke toilet untuk mengirimkan jawaban lewat HP. Beng yang agak gugup menyerobot antrian orang lain di toilet, yang membuat orang lain itu sedikit agak kesal. Di tempat lain, Grace dan Pat yang mendapatkan jawaban itu langsung mengubahnya dalam bentuk barcode yang langsung dicetak menjadi pensil. Setelah itu, mereka pun berhasil berlanjut ke sesi 2 dan 3. Setelah selesai, Beng berhasil masuk ke toilet, tapi apesnya, Lin mendapatkan masalah. Banyak orang mengantri di toilet wanita itu. Kembali di tempat Beng, tiba-tiba pintu toiletnya digedor. Ternyata ada seorang pengawas yang mendapatkan laporan kalau ada siswa yang masuk ke toilet dengan waktu yang cukup lama. Di sini siswa tersebut adalah Beng. Nah, Beng yang semakin gugup tak sengaja menjatuhkan tutup kloset toilet yang pecahannya dilihat oleh pengawas. Beng yang semakin panik pun langsung memasukkan HP-nya ke lubang kloset, tapi HP-nya tersebut tak mau meluncur ke bawah. Sedangkan di tempat lain, Lin yang baru saja berhasil masuk ke toilet dan membuka HP harus memasukkannya kembali karena ternyata ada pengawas perempuan di depan pintunya. Nah, ketika keluar toilet, Lin pun mendapati Beng yang sedang diinterogasi oleh pengawas. Lin pun disuruh masuk ke ruangan oleh si pengawas lain. Di depan, ketika masuk kelas, ternyata semua orang dicek kembali dan Lin langsung pergi ke dispenser air, di mana ia ternyata memindahkan HP contekannya itu dari sepatunya ke dispenser tersebut. Dan di sini keringat Lin pun bercucuran. Lin tiba di kursi kelas dan tak ada Beng di sampingnya. Lin pun mengerjakan soal dengan gemetaran. Dan bukannya mengerjakan soal terlebih dahulu, ia malah mencatat jawaban dari sesi sebelumnya di kertas agar tidak lupa. Dan Lin pun sudah mengerjakan semua soalnya dengan sangat cepat kali ini. Kemudian ia menghafal kembali semua jawaban. Namun kali ini ia sedikit kesusahan karena banyak sekali pikiran dalam dirinya. Lantas tak sengaja tangannya bergerak seperti menekan not piano yang sebelumnya. Dan di sini Lin sadar kalau ia bisa menggunakan cara itu untuk menghafal. Dan ia pun menghafal dengan lancar. Lin mulai menghafal semua jawabannya, menyesuaikan dengan not-not yang ada di piano. Sedangkan di tempat Grace dan Pat, situasi mulai panik. Murid-murid seharusnya sudah berangkat sebelum pukul 7.30 pagi. Namun hingga saat ini, mereka belum mendapatkan pensil untuk sesi berikutnya. Sedangkan para tukang ojek juga sudah tak ingin menunggu lama lagi. Nah, setelah selesai, Lin pun langsung melanjutkan ke sesi 4. Lantas setelah ia menghafal soalnya, ia pun langsung mencolok lubang mulutnya menggunakan pensil yang membuat Lin muntah. Kemudian ia izin pergi. Kembali di tempat Grace dan Pat, ayah Lin datang di sana dan ia bertanya mengenai keberadaan Lin yang sebenarnya. Karena surat yang diberikan oleh Lin kepada ayahnya ternyata tertinggal di rumah. Lantas untuk itulah ayah Lin bertanya kepada Grace dan Pat mengapa anaknya itu pergi ke Sydney. Balik ke tempat Lin, ternyata ia sudah ketahuan dan mencoba kabur. Namun para pengawas di sana terus mencarinya hingga membuat Lin terus berusaha kabur dan syukurnya ia bisa kabur dari kejaran. Di tempat Grace dan Pat, si ayah Lin sangat marah dan HP terus berbunyi yang dimana itu adalah SMS jawaban dari Lin. Ketika sang ayah ingin mengambil HP, dengan cepat Grace berkata kalau Lin pergi kencan dengan Beng. Dan di sini ayahnya pun percaya dan langsung pergi.
Lin pun terus berjalan sambil berusaha mengingat jawaban dan mengetiknya di ponsel. Dan sampai pada suatu momen, pengawas itu menemukan Lin yang tiba-tiba muntah. Lantas, ia mengajak Lin kembali ke tempat ujian. Dan sambil berjalan, Lin pun menyelipkan ponselnya itu ke tas seseorang. Lalu, setelah mendapatkan semua jawaban dari Lin, Grace dengan sangat lihainya menggunakan Photoshop dan mengubah kunci jawaban ke dalam bentuk barcode yang kemudian ia cetak. Pat dan Grace pun berhasil menyelesaikan misinya. Lin mendapatkan informasi dari kedutaan Thailand kalau Beng ketahuan melakukan kecurangan dan sepertinya Beng akan di blacklist dan tidak boleh mengikuti lagi tes seperti ini. Lin pun pulang ke Thailand dan telah sampai di bandara. Di sana sudah ada Grace dan Pat yang menjemputnya. Mereka terlihat sangat bahagia. Padahal Lin meninggalkan ujian dan ia tak lulus. Selain itu, Beng juga ditangkap. Tapi dengan santainya, Pat dan Grace malah berkata, mereka meminta Lin untuk mengikuti tes lagi di tempat lain karena mereka berdua tak bisa menjalankan perkuliahan tanpa Lin. Nah, di sini Lin langsung kesal dan ia pun mengatakan seperti ini. Lu tahu nggak sih, ujian di kampus itu bukan pilihan ganda. Jadi, kalau kalian melihat jawaban gua, kalian pun nggak bisa menyonteknya. Lalu, ia pun pergi meninggalkan sepasang kekasih itu yang terlihat pasrah. Lin pun pulang dijemput ayahnya, yang langsung marah karena Lin berbohong untuk pacaran. Lin pun memeluk ayahnya dan menangis. Akhirnya, Lin pun mendaftar menjadi guru. Nah, ketika diwawancara menjadi guru, Lin pun menyesal dan mengatakan kalau ia pernah berbuat salah di masa sebelumnya. Untuk itu, ia ingin menebus kesalahannya sekarang. Dan ia ingin mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan. Di waktu yang lain juga, kita mendapatkan informasi. Ternyata, Beng dikeluarkan dari sekolah. Dan di sampingnya, ada mamanya yang menangis melihat anaknya itu. Lin mendapatkan pesan, dan ia datang ke rumah Beng. Ternyata, dengan uang hasil sebelumnya itu, Beng membeli peralatan laundry dan motor baru. Ia membuka usaha laundry sendiri. Lin pun membuka pintu dalam, dan sudah ada Beng yang menunggu di dalam. Lin bertanya setelah semua ini, apa yang ingin Beng lakukan? Beng berkata kalau ia ingin membuka jasa joki seperti dulu lagi. Namun, kali ini dengan sistem yang lebih sempurna dan klien yang lebih banyak. Lin yang mendengar hal ini malah mendekati Beng dan memegang tangannya dan berkata mengenai berapa uang lagi yang diinginkan oleh Beng. Beng malah menjawab, ini soal uang dan masa depan. Ia ingin mendapatkan uang sangat banyak dan apa gunanya Lin berkuliah 4 tahun. Lin sedih dan mengatakan uang tidak ada apa-apanya dan ia berjalan pergi. Lalu tiba-tiba Beng pun langsung berkata kalau ia akan mengancam dan melaporkan Lin atas kejadian sebelumnya. Beng berkata lagi, bukan cuma Lin, melainkan semua orang yang menjadi klien dari tes sebelumnya itu. Dan bayangkan aja semua nilai tes di Thailand akan di blacklist dari ujian ini. Lalu Beng berkata kalau ia tak ingin jatuh sendirian, ia mau Lin ada bersamanya jatuh. Dan Lin pun berkata lagi, semua keputusan ada di tangan dirinya sendiri. Lantas ternyata beberapa waktu kemudian, Lin melakukan wawancara untuk mengakui segala kecurangan yang dilakukan dalam stick test tersebut. Dan di sini, Lin pun berkata semuanya dengan jujur di depan kamera. Dan film pun selesai.